Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru kepada kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Bagi Anda yang membuka Alkitab atau mempunyai Alkitab, Anda yang di rumah, Anda bisa membuka juga bersama-sama Wahyu 13 ayat yang ke-8. Tapi juga ayat ini akan saya share bagi kita di sini dan bagi Anda yang mengikuti melalui live di Facebook. Firman Tuhan berkata, Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah mempunyai buku yang disebut dengan kitab kehidupan. Nah, buku ini telah dituliskan oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi ditulis di dalam kekekalan. Dan Alkitab katakan di sini bahwa buku kehidupan ini berisi nama orang tertentu yang Allah tuliskan jauh sebelum nama orang tersebut dinamakan kepada orang itu oleh orang tuanya. Begitu ya. Jadi tentu Allah menuliskan namanya dengan jelas dan kelaminnya dengan jelas. Tidak ada yang tertukar. Begitu ya. Jadi ada nama Wanda di situ dan ada nama Siska di situ. Tidak tertukar ya. Wanda ini Dumais, laki-laki. Dan Siska ini perempuan. Ini contoh. Dan Allah sudah tahu orang tersebut jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi buku ini adalah blueprint-nya Allah. Dalam bahasa Ibrani namanya Sefer HaChaim. Atau bahasa Yunaninya Bibliontes Soes. Nah, Biblios atau Biblos. Atau kita mengenal di dalam bahasa Indonesia itu dulu namanya kan Bible, itu kan dari bahasa Belanda Babel. Jadi Bible itu artinya buku sebenarnya. Bible itu artinya buku. Jadi dari kata biblos tadi saya bilang, itu adalah a scroll begitu ya, buku yang digulung begitu. Kayak gitu. Jadi asal kata biblos itu, biblion itu adalah buku yang digulung. Nah, kita mengenalnya menjadi Babel kan dalam bahasa Belanda karena bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Belanda dan kita menerjemahkan itu sebagai Bible atau Alkitab. Jadi Alkitab itu artinya buku begitu ya. Nah, Alkitab katakan di sini dalam Wahyu 13 ayat 8 bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan
mereka itu akan menyembah sang antikris. Artinya di sini jelas, saudara, tidak ada kecelakaan, tidak ada kekeliruan, karena blueprint-nya sudah ditulis sebelum penciptaan terjadi. Allah kita itu adalah Allah yang sangat rapi, Allah yang mempunyai rencana, Allah yang menuliskan rencananya, dan Allah yang menaruhkan segala rencananya dengan jelas dan dengan tuntas. Sehingga tidak akan ada kebetulan di dalam hidup ini, dan tidak ada kesalahan rencana Allah di dalam hidup orang percaya. Ada amin untuk hal tersebut? Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi hidup kita ini sudah direncanakan dengan pasti. Bahkan orang percaya sudah dituliskan di dalam buku tersebut bahwa siapa yang masuk dituliskan namanya di dalam buku kehidupan adalah orang-orang yang sudah dirancangkan Allah sejak dunia ini belum dijadikan. Jadi Allah sudah tahu orang yang akan masuk di dalam kehidupan. Namanya dituliskan di scroll tersebut. Yang saya bilang buku yang digulung-gulung itu. Dan orang-orang yang namanya tidak dituliskan itu. Memang sejak sebelum dunia dijadikan tidak tertulis di situ. Tidak ada rencana yang tertukar. Jadi tidak mungkin ada nama yang ditulis di situ. Lalu kemudian terjadi kesalahan. Lalu ditip X. Saya pernah membuat surat kontrak. Bukan surat kontrak. Surat pembelian rumah gitu ya. Yang saya bikin. Saya pikir sudah benar begitu. Setelah ditandatangani oleh sang penjual, saya baru tahu terjadi kesalahan dari pihak saya. Saya baca, oh salah. Tapi sudah ditandatangan begitu. Saya bilang tolong di tip X. Bisa di tip X, saudara. Jadi di tip X saya bilang tolong di tip X diganti pembeli. Karena saya yang membeli. Kok saya tulisnya penjual begitu. Jadi ada kekacauan di dalam surat pembelian. Ini dokumen penting. Sudah saya cek tapi juga masih ada kesalahan. Manusia banyak faktor salahnya. Terutama faktor U. Faktor U kan sudah umur begitu kan. Mudah kesalahan terjadi begitu ya. Ya sudah banyak errornya saudara. Jadi saya bilang tolong di tipex. Ganti tulisan lalu diparaf. Begitu kan. Tapi Allah tidak mempunyai kekeliruan seperti itu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Apa yang sudah dia tetapkan, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah dia ketahui dan dia tetapkan. Berbahagia kita punya Allah seperti itu. Karena tidak ada rencananya yang meleset di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi di situ jelas bahwa mereka-mereka yang akan menyembah sang antikris memang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Nah, mereka-mereka yang ada di dalam buku kehidupan adalah orang-orang yang memang dirancangkan oleh Tuhan untuk mengalami keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tunjukkan lagi ayat yang lain supaya kita bisa bandingkan. Di dalam Mazmur 69 ayat 27 dan ayat 28. Coba lihat ya, ini perbandingannya. Mazmur 69 ayat 27 dan ayat 28.
Saya tunjukkan ya. Bagaimana kita melihat tentang konsep blueprint Allah. Mazmur 69 ayat 27 dan ayat 28 dikatakan, tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Ayat 28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, tadi kan sudah saya singgung bahwa tidak ada pernah kekeliruan terjadi di dalam rencana Allah. Alkitab katakan di sini bahwa nama-nama orang yang dimaksud oleh pemazmur di sini, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Itu tidak menunjuk kepada orang-orang percaya, tapi menunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi Mazmur katakan di sini, pemazmur bilang, biarlah orang fasik itu bertambah-tambah menjadi fasik. Semakin hari semakin fasik, semakin hari semakin berdosa, dan Tuhan jangan membenarkan mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak pernah tercatat di dalam buku kehidupan. Saudara, buku kehidupan memberikan kepada kita jaminan bahwa apa yang dituliskan oleh Allah akan tetap tertulis, dan apa yang tidak pernah dituliskan oleh Allah akan tidak pernah ditulis di situ. Amin, saudara. Jadi kalau sudah ditulis oleh Allah akan tetap tertulis di situ. Dan kalau hal itu tidak pernah dituliskan oleh Allah, maka tidak akan pernah tertulis di buku tersebut. Ini akan membawa kepada kita sebuah pengharapan dan membawa kepada kita sebuah kebahagiaan bahwa di bumi ini, ketika kita mendapati ayat ini, kita membaca ayat ini, bahwa namamu ditulis di dalam buku kehidupan, bukan karena engkau percaya kepada Yesus, tapi sebelum engkau dilahirkan, sebelum langit dan bumi ini dijadikan, namamu sudah ditulis di situ, bahwa itulah kasih Allah yang melampaui segala zaman. Amin, saudara. Ini membawa kita kuat di dalam dunia ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Dia sudah memikirkan saya sebelum saya lahir di muka bumi ini. Begitu. Jangan berpikir menyerah di dalam hidup ini, saudara. Ada yang mau berpikir menyerah di dalam hidup ini? Ada yang mau pikir tinggalkan Yesus? Ada yang mau pikir lari dari Tuhan? Ada yang mau pikir pindah agama? Oleh karena iming-iming dan sebagainya, saya katakan itu bodoh. Kenapa? Karena namamu dicatat sebelum bumi ini dijadikan. Engkau dimasukkan di dalam blueprint itu karena Allah mengasihimu. Dan rencananya tidak pernah berubah di dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadi yang tidak pernah tertulis tidak akan tertulis di situ. Ini kan sudah dipisahkan betul-betul. Siapa nama yang ada di situ? Sekarang saya tanya, apakah engkau percaya bahwa namamu tertulis di situ? Amin. Atau engkau ragu-ragu? Aduh, belum kali. Amin. Belum kali tertulis. Amen. Atau jangan-jangan sudah tertulis, nanti terhapus. Mungkin pada waktu Allah menulis, mungkin tiba-tiba dia salah menulis. Maksudnya adalah Kristanto, dituliskan Kristin. Oh, salah tulis ternyata. Ya kan, karena manusia kan begitu, ada yang ganti-ganti.
Kalau pagi namanya siapa? Benny. Vera. Malam-malam namanya Susi, begitu. Misalnya ganti-ganti, begitu kan. Ada juga orang yang suka ganti-ganti nama di Facebook. Sedikit-sedikit. Ini banyak banget ini Facebooknya ini. Namanya. Ada orang tuh tadi malam juga begitu baru hubungi saya. Namanya ini. Tiba-tiba saya lihat. Loh, kok pagi-pagi sudah berubah jadi nama Cina begitu. Saya lihat ini namanya kemarin nama Indonesia, dia lagi giliran dia ada masalah, karena dia ada masalah dia minta saya bantu dia. Saya bilang, loh saya nggak kenal kamu, bagaimana saya mau bantu kamu? Pak tolong saya Pak, ini saya diancam-ancam di Facebook. Loh saya bilang kenapa? Ini baru ada kejadian nih tadi malam, kirim saya inbox, Pak tolong saya diancam. Maksudnya bagaimana diancam? Rupanya ada inbox panggil-panggil sayang dengan orang lain. Ya ini saya ngomong karena dia sudah menghapuskan dirinya dari Facebook saya begitu. Begitu. Panggil-panggil sayang, saya nggak tahu. Dia bilang katanya muridnya Pak Wanda. Tuh, saya bilang kok muridnya saya? Muridnya saya nggak pernah ngancam-ngancam orang. Saya bilang siapa namanya? Coba saya periksa. Saya bilang, oh nggak pernah. Saya bilang, mungkin membaca pengajaran Wanda Dumais dan merasa dia menjadi muridnya Wanda Dumais. Dia bilang, iya Pak Wanda Dumais itu gurunya dia. Dia bilang begitu. Saya bilang, saya nggak kenal. Tolong Pak, saya mau diancam ini. Inbox-inboxnya mau ditulis. Inbox apa? Ternyata betul orangnya nulis inboxnya di posting di Facebook begitu ya. Hati-hati saudara, inbox saudara. Ini nggak saling kenal, ini sudah panggil-panggil sayang di Facebook. Nggak tahu masalah apa, orangnya posting. Ya saya bilang saya nggak bisa bantu, saya nggak kenal orang itu dan kamu juga saya nggak kenal. Gimana? Tahu-tahu karena begitu dia langsung ganti namanya. Saya lihat oh udah berubah. Ya saya hapus aja, saya bilang nggak jelas ini berteman di Facebook ini. Namanya banyak, ganti-ganti nama saudara. Tapi Allah hanya mempunyai satu nama dan satu pribadi. Orang yang dia tahu orang itu. Kalau dia memaksudkan Peter Supusepa yang dia tulis di dalam buku kehidupan, orang itu adalah Peter Supusepa. Nggak ada lagi namanya Petris Supusepa atau Patrin Supusepa atau siapa. Cuma orang itu, maksud saya begitu. Jadi namanya jelas dan pribadinya jelas. Dan itulah buku kehidupan Allah. Saudara meyakini ini? Artinya apa? Saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Allah tidak akan berubah kasih setianya kepada hidupmu. Karena jauh sebelum dunia ini dijadikan, engkau sudah dilihatnya. Engkau sudah dilihatnya dengan jelas. Jauh sebelum orang tuamu menamakanmu. Mungkin namamu itu kebetulan dinamakan oleh orang tuamu. Pada waktu lahir kilat menyambar. Dinamakan kilat selamat. Begitu misalnya. Contoh. Saya kasih contoh. Kan banyak kan seperti itu kan. Iya kan. Ada Guntur. Langsung dinamakan Guntur. Begitu kan. Ya orang namanya orang tua kan. Dia hanya mengikuti apa aja yang terjadi begitu. Dilahirkan Jumat Kliwon, namanya Jumat Kliwon. Dinamakan Natal, lahirnya pada hari Natal, dinamakan Natal begitu. Tapi Allah tidak melihat kebetulan-kebetulan manusia. Allah sudah mengetahui jauh sebelum hal itu terjadi. Nah ini blueprintnya dirancang dengan teliti dan dirancang dengan tepat. Makanya saya katakan kepada saudara bahwa kalau dia sudah mendekritkan sesuatu, dia sudah memutuskan sesuatu dengan foreknowledge-nya, pengetahuannya yang melampaui segala akal, dia tidak akan membiarkan pengetahuannya itu dan apa yang dia dekritkan terjadi berbeda. Tetapi apa yang dia dekritkan dan apa yang dia ketahui akan terjadi seperti itu. Ada amin? Jadi engkau sekarang ini apa adanya, itu yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidupmu. Ya mungkin ada banyak keputusan-keputusan Tuhan yang kita langgar, ya tidak masalah. Tapi saat ini yang kita ada saat ini, makanya kan ada kalimat Ebenezer, ingat kalimat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Artinya sampai di sinilah
rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu yang kita tahu. Begitu. Itu kan Ebenezer, kan kita berkata seperti itu kan, Ebenezer, gitu kan. Sampai di sini. Nah, masuk lagi saudara, saya mau tunjukkan lagi satu bagian ayat lagi. Ini ada banyak bagian ayat, tapi saya ingin tunjukkan beberapa supaya saudara menjadi mengerti dan kuat dengan konsep ini. Wahyu 3 ayat 5. Nah, ayat ini dikomentari oleh John Piper. Saya akan mengutip kalimat dari John Piper. John Piper itu masih hidup ya, pendeta yang ada di Amerika yang mengajarkan juga ajaran sehat. Dikatakan begini. Ayatnya saya kasih kepada kita. Supaya kita meyakini ya. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi John Piper memberikan komentar seperti ini dan saya setuju. Memang ayat ini tidak memaksudkan bahwa ada orang yang namanya terhapus dari kitab kehidupan. Tidak. Ya. Jadi maksudnya begini. Ini komentar John Piper saya kutipkan. Tidak berarti bahwa ada beberapa orang yang namanya terhapus. Tetapi ayat ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam buku kehidupan dan yang menang di dalam iman, Tuhan tidak pernah menghapus namamu di situ. Begitu. Terhapus itu kan terjadi sesuatu perubahan. Maksudnya begini, bahwa Allah tidak pernah mempunyai rencana yang B. Bahwa Allah tidak pernah ganti-ganti rencana di dalam hidup ini. Tidak. Karena Allah dia maha tahu, maka apa yang dia tahu itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia tahu. Dan dia akan membuat hal tersebut terjadi sesuai dengan apa yang dia tahu. Jadi Allah tidak akan membiarkan terjadi seperti biasa. Artinya apa saudara? Bahwa ketika dikatakan oleh Alkitab tadi, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan, bukan berarti terjadi kesalahan penulisan di situ. Bukan. Jadi tidak ada koreksi di situ. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah rencananya di dalam hidupmu. Tidak. Tidak. Rencana Tuhan tidak akan menjadi crash atau menjadi kacau dengan apa yang kita rencanakan di dalam hidup ini. Meskipun engkau gagal dalam hidup ini, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Engkau harus mempercayai itu. Kita mempunyai banyak kegagalan dalam bidang-bidang tertentu. Kita banyak mempunyai kegagalan dalam perencanaan-perencanaan kita. Baik di masa lalu, masa kini, atau yang akan kita pikirkan nanti. Banyak kita merencanakan sesuatu, ya kan? Bahwa kita sudah menuliskan rencana kita. Tahun sekian saya akan begini. Ya kan? 5 tahun lagi saya harus begitu. Kemudian nanti saya akan sekolahkan anak saya di sini. Berapa tahun lagi saya akan membuat usaha seperti ini. Nanti saya akan tinggal di negara ini dan saya akan berhasil di negara ini. Itu wajar sebagai manusia kita membuat rencana. Tapi ingat, ada banyak hal-hal yang sudah kita tuliskan di dalam buku kita
yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan berarti rencana itu salah. Bisa jadi perencanaan kita yang kurang matang. Bisa jadi apa yang kita rencanakan itu memang tidak begitu bagus. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang Allah sudah taruh dalam hidupmu tidak akan pernah berubah meskipun kita mempunyai banyak perubahan di dalam hidup ini. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu dan kita berpikir apa yang kita pikirkan, kita rencanakan akan berjalan baik. Tapi setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, ternyata apa yang kita rencanakan itu lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Dan kita mau keluar dari situ. Betul nggak? Ada orang yang ingin keluar dari apa yang dulu dia pikirkan indah. Tapi tidak bisa keluar. Ada perencanaan tertentu yang kalau saudara sudah masuk, saudara sulit keluar dari situ. Percaya saya. Saudara sudah membuat sebuah perencanaan itu dan saudara akhirnya angkat tangan. Bagaimana caranya ini? Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa. Saya berada di tengah-tengah dan merasa terjepit. Nah, saya mau bilang kepada kita bahwa apapun itu rencana Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidupmu. Buku kehidupan yang Tuhan tulis tidak pernah terhapus. Artinya, kalau engkau masih ada di dalam buku kehidupan itu, maka Allah akan terus mengerjakan hal-hal yang positif di dalam hidupmu. Ingat tadi malam saya sudah sampaikan bahwa yang disebut dengan election itu adalah apa? Kasih karunia Allah mendatangi hidupmu dan secara aktif Allah mengerjakan kasih karunia itu di dalam hidupmu. Jadi yang disebut dengan election people itu orang yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan adalah orang yang mengalami kasih karunia Allah secara aktif. Jadi Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam hidupmu. Meskipun engkau berhenti, langkahmu terhenti, engkau bertemu dengan banyak hal yang membuat engkau tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Engkau merasa seperti terpenjara di dalam rencanamu. Betul? Banyak orang yang merasa terpenjara di dalam perencanaannya. Ada orang yang terpenjara di dalam pekerjaannya. Ada orang yang terpenjara di dalam pendidikannya. Ada orang yang terpenjara di dalam pernikahannya. Ada orang yang terpenjara di dalam agamanya. Ada orang yang terpenjara di tempat di mana dia tinggal. Dia merasa dia tidak bisa melakukan apa saja. Tapi saya mau katakan, kalau engkau orang pilihan, maka Tuhan akan mengerjakan secara aktif kasih karunia-Nya sampai rencananya menjadi tuntas di dalam hidupmu. Nah, kalau percaya itu, ya, jadi rencana Tuhan itu akan menjadi tuntas di dalam hidupmu. Bersabarlah. Bersabar sampai itu terjadi. Jangan berusaha mencari banyak jalan-jalan yang pintas. Jangan berusaha untuk berhenti dari rencana Tuhan itu. Jangan berhenti mencari rencana Tuhan di dalam hidupmu. Begitu. Jadi buku kehidupan jelas di situ. Tidak akan pernah dihapus namamu. Punya keyakinan bahwa namamu ada di situ? Amin. Kalau namamu ada di situ, engkau harus yakin bahwa hidup ini adalah anugerah. Maka Allah akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menyelesaikan setiap pertandingan demi pertandingan. Kan di dalam 1 Korintus bilang bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Nah, itu tadi saya sudah buktikan. Betul nggak? 1 Korintus 13 kan ayat 10 bilang begitu kan. Ketika terjadi persoalan dalam hidupmu, maka saat itu engkau melihat jalan keluar. Karena apa? Karena Tuhan mengerjakan rencana aktifnya di dalam hidupmu. Tapi memang kita bertemu dengan segala kesulitan dan pergumulan itu. Itu sudah karakter kita di dunia ini. Gitu, saudara. Jadi Wahyu 3 ayat 5 itu memberikan kita sebuah jaminan
Bukan namamu dihapus, bukan Allah mengeluarkan engkau dari rencana itu, tapi justru engkau diteguhkan bahwa selama engkau ada di situ, aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati semua yang engkau alami. Coba lihat lagi. Wahyu 3 ayat 5. Lihat lagi ayat ini. Barang siapa menang, ia akan, bukan berarti kita selalu berpikir, ya kan, ada orang yang mengatakan menang, kita selalu jadi kepala. Kalau dulu saya langsung koreksi itu, orang Kristen itu terlalu egonya terlalu besar. Oh, bangsa-bangsa lagi resesi, dunia lagi resesi, orang Kristen selalu resepsi. Mana ada seperti itu? Itu hanya motivator yang tong kosong bunyi nyaring. Mereka biasa ngomong begitu. Dunia lagi resesi. Masa dunia lagi resesi engkau resepsi terus? Coba saya tanya di sini, apakah ada yang seperti itu? Hah? Udah tahu lagi harga-harga lagi naik, engkau pesta-pesta terus. Ya nggak mungkin kan seperti itu. Begitu. Itu kan banyak yang ngomong, jangan khawatir saudara. Apa itu motivator bilang? Percaya bahwa kita ini anak-anak raja selalu jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Dunia akan resesi, tapi orang Kristen akan selalu resepsi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak. Enggak begitu. Saya tidak memberikan kepada saudara pengertian-pengertian itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus katakan, aku akan terus menguatkan engkau yang namanya tertulis di buku kehidupan. Gitu. Sekarang sekali lagi saya tanya, apakah engkau meyakini bahwa namamu ada di buku kehidupan? Ini yang harus dipastikan dulu. Ini harus dipastikan dulu. Kalau belum pasti di sini susah. Kalau namamu ada di buku kehidupan, maka Allah akan bekerja secara aktif di dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan akan menuntunmu dari satu langkah menuju langkah berikutnya. Jangan takut. Kegagalan akan terjadi. Bahkan di sini kan bicara menang. Ada orang yang bisa kalah. Tapi Tuhan katakan bahwa dia akan bekerja secara aktif. Kasih karunia-Nya akan bekerja secara aktif untuk membawa engkau dari satu kesempatan kepada kesempatan berikutnya. Begitu. Yang penting pastikan posisinya. Bahwa nama kita ada di situ, tidak akan pernah terhapus, bahwa sebelum dunia dijadikan, namaku udah di situ, bahwa Allah yang mendekritkan, memutuskan saya ada di situ, nama saya ada di situ, maka dengan foreknowledge-nya dia akan mengerjakan supaya terjadi seperti itu dan tidak akan pernah tertukar. Ya kan, banyak motivator yang bilang berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Ya, saya setuju dengan hal itu. Kalau itu betul. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Artinya memang kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita setiap hari untuk menjalani hidup ini. Amin, saudara. Ya, dalam hal itu saya setuju. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Sama seperti nama saya tidak akan tertukar dengan Pak Peter, gitu kan? Meskipun mungkin nanti saya ganti nama, begitu. Saya bilang ke istri saya, saya mau ganti nama deh. Apa, Pak? Mau ganti nama Wanda How, saya bilang. Saya bilang, saya mau. Karena saya lihat kok, saya bilang ke pendeta Erna, ini orang Indonesia kok namanya sudah banyak yang aneh-aneh ini. Udah banyak kita nggak kenal. Terus saya, apa itu? Saya bilang, ada namanya How itu. Artis di Indonesia, kayaknya enak juga aku ganti nama. Ganti nama apa? Wanda How. Hampir saya ganti nama di Facebook saya jadi Wanda How begitu. Nanti saudara bingung, oh Wanda How ini dari mana ini How-nya? Ada How begitu. Ada dulu satu pendeta, kalau saya panggil doa dia bilang, amin pendeta Wanda, saya akan datang. Nggak datang. Begitu. Saya panggil lagi, kapan mau berdoa di rumah? Dulu saya buka doa pagi di rumah dulu waktu masih tinggal di Bekasi. Nanti jam 5 pagi datang ya. Doa kita doa nggak datang. Jadi saya bilang kepada istri saya, ini pendeta ini
kita namakan aja how gitu. Jadi ngomongnya iya, tapi nggak mau kata. Jadi itu how namanya, begitu. Jadi tapi how itu ya cuma satu, bukan wanda how aja, begitu. Ini baru mau coba, tapi nggak jadi, saudara. Karena Tuhan akan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, yakin namamu yang dibacakan. Jangan orang lain punya nama. Saya Tuhan, bukan. Namamu yang dibacakan, saudara ya. Meskipun itu nama sama, tapi Tuhan memaksudkan itu. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ya, coba kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita nyanyikan lagu itu ya. Bila nama dibacakan ya, coba ya. Tadi saya ingat lagu itu ya.